wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri kelas 12 MIA yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan mencoba mempelajari bab baru, yaitu tentang metabolisme. Yang mana pada kesempatan hari ini kita akan mencoba mengupas lebih jauh tentang enzim. Beberapa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengenali penyusun enzim, cara kerja, dan sifatnya. Yang kedua, peserta didik dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Baik, secara definisi, metabolisme merupakan sebuah proses reaksi kimia berkelanjutan yang terjadi di dalam tubuh yang membuat fungsi organ-organ di dalamnya berjalan normal. Secara garis besar, metabolisme ini dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Yang mana katabolisme ini proses pemecahan molekul yang kompleks menjadi lebih sederhana. Kalau anabolisme sebaliknya, penyusunan molekul-molekul sederhana menjadi lebih kompleks. Contohnya kalau katabolisme adalah proses respirasi gitu ya. Ketika kita bernapas akan menghasilkan energi. Jadi katabolisme itu ciri lainnya adalah dia menghasilkan energi, sementara kalau anabolisme membutuhkan energi. Nah, ketika kita bernapas, tentunya ada seperti glukosa mungkin ya, atau ya glukosa yang dipecah menjadi O2 dan H2O gitu ya. Nah, anabolisme contohnya adalah fotosintesis, yang mana oksigen dan air dibantu dengan energi dari matahari menghasilkan glukosa gitu. Nah, dalam proses katabolisme dan anabolisme ini dibantu oleh enzim, yang mana enzim itu berfungsi untuk mempercepat reaksi. Jadi enzim itu fungsinya adalah mempercepat reaksi. Nah, enzim itu sendiri merupakan suatu protein katalitik. Katalitik itu artinya dia mempercepat terjadinya reaksi, tapi dia tidak ikut bereaksi gitu ya. Yang berfungsi sebagai biokatalisator. Sepertinya karena berasal dari makhluk hidup ya, bio gitu ya. Jadi biokatalisator itu mempercepat reaksi biologi. Nah, secara umum enzim itu dibagi menjadi dua. Ada enzim sederhana dan holoenzim. Yang mana enzim sederhana ini hanya tersusun atas protein. Beda halnya kalau holoenzim. Ini adalah enzim yang kompleks yang tersusun atas dua hal penting. Ada yang disebut dengan apoenzim yang merupakan komponen proteinnya, dan ada yang disebut juga dengan gugus prostetik yang merupakan komponen non-protein. Seperti yang kita ketahui kalau protein dia bersifat termolabil. Jadi ketika suhunya terlalu tinggi, jadi dia akan gampang rusak gitu ya. Tapi kalau komponen non-protein dia bersifat termostabil. Berapapun suhunya, dia akan cenderung untuk tetap gitu ya, stabil. Nah, untuk gugus prostetik ini terbagi lagi menjadi dua ya, ada yang disebut dengan koenzim dan kofaktor. Yang mana koenzim ini ciri khasnya adalah dia merupakan senyawa organik. Ini yang penting diingat ya, senyawa organik. Sementara kofaktor merupakan senyawa anorganik. Nah, contohnya untuk yang organik ya ada vitamin, kemudian NADH dan koenzim A. Sementara kalau senyawa anorganik seperti Zn2+ ya, Cu2+, Fe itu apa? Besi, mangan, kalium, natrium ya, dalam bentuk ionnya. Oke, kita lanjut. Nah, contoh enzim kita lihat di sini ya. Ini adalah gambar manusia ya. Yang mana enzim itu ada di beberapa tempat pada tubuh kita. Ada yang di kelenjar ludah, enzim petialin yang membantu mencerna amilum ya.
amilase atau pati gitu ya. Kemudian ada enzim renin, enzim pepsin yang mencerna protein menjadi pepton gitu ya. Kemudian ada tripsin yang di usus halus ini ya. Kemudian ada enzim amilase juga yang fungsinya sama ya dengan enzim betialin ya, mencerna pati ya, tapi letaknya itu di usus halus. Nah, ini adalah pemodelan dari enzim ya. Salah satunya kita tahu tadi ada enzim amilase, kemudian yang akan dicerna atau akan direaksikan atau yang disebut dengan substrat ini adalah amilum ya, bagian dari karbohidrat. Nah, tempat menempel substrat di enzim itu disebut dengan sisi aktif. Sementara luarnya ya, di samping sisi aktif disebut dengan sisi allosterik ya. Ini penting untuk diingat. Jadi enzim itu akan bekerja kalau sesuai dengan substratnya. Seperti itu, nanti akan lebih detail di penjelasan-penjelasan berikutnya. Baik, sifat-sifat enzim juga perlu untuk kita ketahui. Yang pertama adalah enzim dipengaruhi oleh suhu ya. Jadi suhu ini derajat panas dinginnya suatu benda ya, bisa diukur dengan termometer. Satuannya bisa derajat Celcius, Kelvin, derajat Raymond dan sebagainya. Sementara pH itu adalah derajat keasaman. Jadi suhu normal biasanya enzim itu akan bekerja pada suhu manusia tentunya, sekitar 37 derajat. Kalau suhu orang tersebut terlalu tinggi, demamnya terlalu tinggi, bisa merusak enzim itu sendiri. Begitu juga dengan pH, ada yang bisa bekerja di derajat keasaman yang bersifat basa atau asam atau netral gitu ya. Tergantung enzim apa gitu ya. Kemudian yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Ya, ini hanya dapat bekerja pada satu substrat tertentu seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Jadi enzim amilase ya hanya bisa mencerna atau bekerja pada substrat amilum, tidak bisa pada lemak, tidak bisa pada protein gitu. Begitu juga dengan pepsin tadi ya, yang bisa dicerna adalah protein, bukan amilum atau lemak. Kemudian enzim bekerja secara reversible. Artinya apa? Enzim dapat mengkatalis penguraian suatu senyawa menjadi senyawa lain maupun mengkatalis penyusun senyawa tersebut menjadi senyawa semula. Ya, jadi dia bisa bekerja dua arah gitu ya. Kemudian enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit ya. Ini juga penting ya. Kemudian enzim dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basa, tadi sudah kita jelaskan di pH tadi ya. Ini terkait dengan derajat keasaman. Kemudian enzim berupa koloid. Jadi koloid itu seperti gel, santan. Jadi koloid itu adalah larutan yang diantara suspensi kasar dengan larutan ya. Misalnya kalau gula dicampur air kan larut ya sampai bentuknya homogen. Tapi kalau lumpur dicampur air masih kasar. Nah, di antara itu disebut dengan koloid. Contohnya ya santan, jelly gitu ya. Jadi enzim itu seperti itu ya, seperti jelly gitu ya. Kemudian enzim tidak ikut bereaksi menjadi produk sehingga dapat digunakan berulang kali. Jadi walaupun enzim itu bisa mempercepat reaksi tapi dia tidak ikut bereaksi. Ini juga pentingnya. Baik. Beberapa hal yang terkait dengan enzim yang perlu juga kita pahami adalah mekanisme kerja enzim. Jadi prinsip umum kerja enzim sebagai biokatalisator adalah dengan menurunkan energi aktivasi enzim. Ya, kalau kita lihat di sini, ini ada reaktannya ya. Nah, kalau sebelum ada enzim dia membutuhkan aktivasi energi yang cukup tinggi gitu ya. Tapi beda halnya kalau dia bereaksi dengan enzim, aktivasi energinya bisa diturunkan gitu ya. Seperti ini ya. Ya.
Jadi substrat ketika dia bekerja sendiri untuk menjadi suatu produk tertentu, dia butuh aktivasi energi yang tinggi. Nah, ketika ada enzim yang ada dalam tubuh, nah energi aktivasinya bisa diturunkan dengan bantuan enzim. Nah, bagaimana mekanisme kerja enzim? Yang pertama, substrat dibantu dengan enzim, nanti akan menyatu membentuk kompleks enzim substrat dan akhirnya nanti akan menghasilkan produk. Ya. Jadi substrat itu akan menghasilkan produk, sementara enzimnya tetap gitu ya. Jadi dia tidak bereaksi ya. Dan nanti tentunya enzim itu akan bisa digunakan lagi pada reaksi-reaksi metabolisme yang lainnya. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang teori cara kerja enzim. Secara umum dibagi menjadi dua ya. Ada lock and key teori ya. Jadi teori gembok dan kunci. Kemudian ada induced fit teori. Jadi teori ketepatan induksi. Nah, untuk yang gembok dan kunci ini bisa kita analogikan seperti kita memasukkan kunci pada gembok. Nah, gembok akan bisa terbuka kalau kuncinya benar ya. Kuncinya memang gembok itu gitu ya. Sehingga dia akan bereaksi. Tapi kalau kuncinya salah ya, tentunya tidak akan bereaksi. Nah, untuk yang teori kedua, jadi seperti ini. Ketika substrat dan enzimnya itu bertemu gitu ya, nanti enzimnya akan fleksibel menyesuaikan bagaimana kondisi dari substrat. Sehingga dia akan menghasilkan produk gitu ya. Seperti ini. Oke, bisa dipahami ya? Bisa lah. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim apa saja? Satu, suhu. Tadi sudah sekilas kita singgung, jadi suhu optimum pada manusia ya 30 sampai 40 derajat Celcius. Kalau demam terlalu tinggi, ini bisa memperburuk atau merusak enzim itu sendiri. Kemudian, kalau suhu optimum, maka kinerja enzim terhambat jika kurang dari suhu tersebut, gitu ya. Kurang dari suhu optimum akan menghambat kerja. Bahkan kalau kurang dari 0 derajat, enzim akan non-aktif. Makanya ketika suhu sangat dingin di luar, ini juga akan memperlambat kerja enzim. Dan biasanya akan menyebabkan imunitas seseorang itu akan semakin menurun gitu ya. Nah, ini juga bahaya ketika suhunya melebihi optimum, maka enzim akan mengalami denaturasi atau rusak. Yang kedua ada derajat keasaman atau disebut dengan pH ya. Jadi ada enzim yang bekerja ya, pada umumnya 6 sampai 8 derajat. 8 sorry ya. Kalau derajat itu suhu. Kemudian enzim ptyalin optimalnya di pH netral. Kemudian pepsin di pH asam karena adanya di lambung tadi kan. Kemudian ada tripsin optimalnya di pH basa. Gitu. Nah, yang perlu juga kita bahas adalah tentang konsentrasi enzim. Semakin tinggi konsentrasi enzim, semakin besar kecepatan reaksi. Kemudian konsentrasi substrat. Semakin bertambah konsentrasi substrat, semakin besar kecepatan reaksi. Namun hanya sampai semua sisi aktif dari enzim terkunci dengan substrat. Kemudian ada juga yang menyebabkan enzim itu cepat bekerja ya. Ada namanya zat-zat penggiat atau aktivator. Contohnya adalah logam alkali dan ion logam seperti kalsium, magnesium, nikel gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada zat-zat penghambat atau yang disebut dengan inhibitor. Ada yang disebut dengan inhibitor kompetitif ketika penghambat ini sama persis dengan sisi aktif enzim, ya, sehingga substratnya tidak bisa bekerja gitu. Dia bereaksi sama penghambat sehingga substratnya tidak bisa bekerja. Tidak bisa dibantu dengan enzim itu maksudnya. Sementara ada yang disebut dengan inhibitor non-kompetitif. Jadi dia penghambatnya ini berada pada sisi allosterik atau sisi di luar sisi aktif enzim. Nah, ketika
penghambat ini berada di sini, sisi aktifnya akan berubah. Nah, sehingga substrat yang mau dibantu untuk melakukan metabolisme akan terhambat sehingga tidak menghasilkan produk yang diinginkan. Oke, demikian yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar. Semoga apa yang disampaikan dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.